Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Dia Kartika. Banjir besar melanda wilayah selatan Mozambik dan memaksa hampir 400.000 warga mengungsi. Dan selain informasi ini, World Now juga punya informasi penting lainnya di antaranya. Ribuan warga di Minneapolis, Amerika Serikat turun ke jalan memprotes kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump. Aksi ini digelar menyusul tewasnya 2 warga negara Amerika dalam penembakan oleh agen imigrasi federal di Minnesota. Aksi serupa juga terjadi di Denver dan Washington DC, Amerika Serikat. Para pengunjuk rasa kembali turun ke jalan untuk menentang kebijakan imigrasi federal dan tindakan ICE. Protes ini terjadi di tengah pesan yang beragam dari pemerintahan Trump mengenai apakah operasi imigrasi besar-besaran itu akan dilonggarkan atau tetap dilanjutkan. Rekaman udara memperlihatkan aksi protes menentang Badan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat atau ICE di luar pusat tahanan Federal Metropolitan Detention Center di pusat kota Los Angeles. Demonstrasi ini merupakan bagian dari gelombang protes nasional yang melibatkan ribuan orang. Jurnalis Amerika Serikat Don Lemon berjanji akan terus menjalankan tugas jurnalistiknya dan melawan dakwaan hukum yang menjeratnya usai ditangkap oleh agen federal. Wali kota Los Angeles mengecam penangkatan jurnalis dan menyebutnya sebagai serangan terhadap demokrasi Amerika Serikat. Senat Amerika Serikat menyetujui paket anggaran besar untuk menjaga operasional pemerintahan tetap berjalan. Namun, penutupan sebagian pemerintahan federal dalam waktu singkat masih berpeluang terjadi. Beralih ke informasi selanjutnya, banjir besar melanda wilayah selatan Mozambik dan memaksa hampir 400.000 warga mengungsi. Sementara di Spanyol, badai Christine menyapu semenanjung Iberia dan memicu peringatan siaga merah di sejumlah wilayah. Pemerintah Israel menyatakan akan membuka kembali penyeberangan perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir mulai hari Minggu. Pembukaan ini memperbolehkan lalu lintas pejalan kaki kedua arah dengan pengawasan internasional. Sementara itu, suasana duka kembali menyelimuti wilayah Gaza setelah sejumlah warga Palestina tewas dalam serangan Israel. Seorang gadis berusia 15 tahun melukiskan setiap kisah hidupnya yang kini tinggal di tenda pengungsian dan peperangan yang masih terjadi di Gaza. Ini menjadi cara mengekspresikan perasaannya agar dunia bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Gaza lewat lukisannya. Hal serupa dilakukan oleh seorang pemuda yang membuat replika drum set dengan peralatan sederhana di Al-Mawasi. Musik dari drum ini pun membawa sukacita bagi para pengungsi, terutama anak-anak yang bisa ikut berjoget dan bernyanyi bersama. Sebuah ikon transportasi bersejarah di Mesir bersiap menghadapi masa depan yang tidak pasti. Tram Ramel di kota Alexandria yang telah beroperasi selama lebih dari 1 abad akan dihentikan sementara untuk menjalani proyek modernisasi besar-besaran. Sebuah keputusan yang memicu perdebatan di kalangan warga. World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Aktris senior yang membintangi film Home Alone dan serial Schitt's Creek, Catherine O'Hara, meninggal dunia di usia 71 tahun. Kepergiannya memicu duka mendalam di kalangan Hollywood. Aktor Macaulay Culkin lewat unggahan Instagram mengenang O'Hara sebagai sosok ibu di dalam dan di luar layar. Kesuksesan film K-pop Demon Hunters kini merambah ke dunia mainan. Mattel bersama Netflix memperkenalkan koleksi eksklusif terinspirasi karakter film terpopuler tersebut dalam pameran mainan internasional di Jerman. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di World Now hari ini. Saya Dia Kartika pamit, selamat siang dan sampai jumpa.